Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Engkau akan pasti melihat manusia akan masuk di dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya mengucapkan salam surgawi kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunayat Al-Quran spesial Ramadan hari ini kita akan menghadirkan dua surah secara langsung, yakni Suratul Nasr dan Suratul Kafirun. Saudara-saudara sekalian, dua surah ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan menjadi dua surah yang berbeda agar kita bisa memahami atau punya sikap terhadap Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah menyatakan bahwa innani anallahu rabbul alamin, saya ini Allah, la ilaha illa ana, tidak Tuhan selain saya, Rabbul Alamin, saya ini adalah Rabb untuk seluruh alam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak semua orang beriman di alam ini ada Al-Kafirun, sehingga Allah berikan petunjuk bagaimana bersikap, bagaimana memandang Al-Kafirun. Saudara-saudara sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dua surah ini adalah merupakan bismillah yang membatasi, jadi agar muncul surah Al-Kafirun. Hakikatnya dua surah ini adalah satu surah saja, akan tetapi Allah menghadirkan Bismillahirrahmanirrahim agar menjadi dua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah bersama dengan al-fathnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara nasrun dengan al-fathu pada surah ini. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menolong dalam bentuk nasr pada waktu perang Badar. Allah Subhanahu wa taala menolong pada waktu perang Hunain, tetapi belum terlihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, sehingga kata Nasrullah wal Fathi, jadi waw ini disebut dengan waw ma'iyah, waw yang bersamaan. Jadi pertolongan dan al-fath, bukan waw ataf, bukan waw yang bermakna dan atau ya. Jadi iza ja'a nasrullah wal fath, apabila datang pertolongan Allah bersama dengan al-fath, engkau akan melihat manusia berbondong-bondong di memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini disebut sebagai kelanjutan ya dalam surah Al-Kafirun, ya. Surah Al-Kafirun. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul," katakanlah Muhammad, "Ya ayyuhal kafirun," hai orang-orang yang kafir. Hai orang-orang yang mengingkari Al-Quran yang Muhammad bawa. La a'budu ma ta'budun, saya tidak mengikuti apa yang kalian ikuti. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah pengikut atau penyembah yang aku sembah. Jadi hai orang-orang yang ingkar, saya tidak mengikuti apa yang kalian ikuti. Wala ana abidun ma'abattum, saya bukan penyembah yang kalian sembah. Kembali, wala antum abiduna ma'abud, kalian bukan penyembah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu aturanmu dan untukku aturanku. Baik, apa dari sisi tinjauan sunaiyat Al-Quran, kita melihat pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala dua kali menyebut wala antum abiduna ma'abud. Di sini juga wala antum abiduna ma'abud. Jadi ini sama ya, ini ditulisnya sama persis. Pada dasarnya dua ayat ini bukan berulang. Ini kepalanya berbeda ya.
Jadi hulu kalimatnya berbeda. Ini mengatakan kalimatnya la a'budu ma ta'budun. Ini wala antum abiduna ma a'budu. Jadi ini ibarat ekor kalimat. Ekornya memang sama, tetapi kepalanya berbeda. Inilah bagian dari sunaiyat Al-Quran. Apa maknanya? Apa maknanya la a'budu ma ta'budun? Ini bermakna sekarang. Sekarang saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah yang aku sembah untuk sekarang, ya. Dan nanti, pada ayat kedua ini tentang nanti. Dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Nanti saya bukan penyembah. Nanti saya bukan penyembah. Tapi kita lihat siapa yang berubah nantinya. Jadi siapa yang berubah nantinya, inilah yang Allah katakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang berubah nantinya adalah al-kafirun. Jadi Allah tetapkan sekarang dan nanti saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian, jadi ekornya, kalian bukan penyembah yang aku sembah, ya. Tapi ini nanti, ya. Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Siapa? Yang al-kafirun. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin menenangkan kita. Kaum muslimin, tenanglah melihat al-kafirun. Mengapa ada al-kafirun? Mengapa ada al-mu'minun? Mengapa ada orang mukmin, ada orang ingkar? Itu adalah ketetapan Allah tentang dunia. Dunia memang ada kafir, ada mukmin. Dunia ada sekarang, ada nanti. Ini bagian dari sunaiyat Al-Quran. Mereka yang kafir hari ini belum tentu kafir selamanya. Ya, bisa saja nanti, ya, nanti akan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan melihat berbondong-bondong memeluk agama Allah. Karena itu, lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu, untuk agamaku. Dalam artian, jangan kaum muslimin memandang orang kafir seolah-olah dengan pandangan merendahkan, pandangan memburuk-burukkan, ya. Itu adalah faktor keduniaan. Sebagaimana miskin dan kaya ada di kehidupan dunia, ya, ya, miskin yang sekarang belum tentu nanti, ya. Jadi kaya sekarang belum tentu nanti. Dunia ini adalah sunaiyat kehidupan yang Allah ciptakan. Karena begitu pun dalam memandang al-kafirun. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, dua surah ini hakikatnya satu surah. Akan tetapi karena pentingnya kita memiliki pandangan tentang al-kafirun dengan pandangan yang baik dan benar, pandangan rahmah, maka Allah menghadirkan surah al-kafirun. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Termasuk ada kaum yang disebut dengan al-kafirun. Al-kafirun itu, lihat sekarang, memang mereka kafirun, tapi nanti wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Catatannya Allah katakan wal fath, ya, harus dibuka, harus diurai sengketa-sengketa dengan mereka, baru mereka bisa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasulullah SAW ketika Fathul Mekkah, Rasulullah tidak mengajak untuk berislam. Rasul menghancurkan patung-patung. Setelah itu selesai, Rasul pulang. Tidak mengatakan kalian Islam. Rasul bahkan mengatakan izhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian semua bebas. Mau beriman, mau tetap al-kafirun, tetap kafirun. Ya. Ya, akan tetapi tanpa dipanggil pun mereka akhirnya wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa? Karena al-fath, ya, mengurai atau melerai semua sengketa
semua tuduhan-tuduhan, semua pandangan merendahkan dengan al-kafirun itu adalah obat yang paling mujarab dalam mengajak mereka ke dalam dinillah. Jadi saudara-saudara sekalian, qul ya ayyuhal kafirun, ini bukan merendahkan orang kafir. Allah yang menginginkan ada al-kafirun. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Allah yang menghendaki ada al-kafirun. Ya. Allah pun menghendaki menghadirkan sebuah nama surah yang disebut dengan al-kafirun agar umat muslim tidak salah memandang, tidak menahan rahmat kepada al-kafirun karena tidak melihat sekarang dan nanti para siapa yang akan masuk memeluk berbondong-bondong memeluk agama Islam kalau bukan al-kafirun. Akan tetapi harus dengan al-fath, harus diurai dulu segala sengketa, segala perbedaan pandangan, segala hal yang menjelek-jelekkan. Kalau tidak bisa mengurai, lakum dinukum waliyadin. Ya, biarkan mereka dengan aturannya, dan alaikum anfusakum. Ya, kewajibanmu adalah dirimu saja, kaummu saja. La yadurrukum idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakanmu apabila kalian memiliki petunjuk sendiri untuk diri sendiri, untuk kaum sendiri. Jadi lakum dinukum waliyadin. Jangan menambah sengketa, jangan menambah dendam yang berbuntut berkepanjangan sehingga tidak terlihat keinginan untuk masuk memeluk agama Allah. Dalam artian ada bahasa istilah Islamofobia. Jangan menghadirkan Islamofobia dengan mensuka mengusik agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Ya, untuk mereka agama mereka. Mereka juga punya kitab fihi hukmullah. Ada hukum Allah dalam kitab mereka. Di kalian juga punya Al-Quran, yaitu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Rasulullah SAW diutus musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Bukan Rasulullah datang dengan kitab satu-satunya yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah khair ummah, jadi umat yang terbaik, umat yang dewasa, umat yang memandang dengan rahmat. Siapa yang akan masuk memeluk agama Allah berbondong-bondong kalau bukan al-kafirun? Jadi saudara-saudara sekalian, dua ayat ini diantarai oleh Bismillahirrahmanirrahim agar muncul sebuah nama surah disebut dengan al-kafirun, agar kita tidak salah memandang al-kafirun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Saudara-saudara sekalian, kalau al-kafirun bisa membuat kita dewasa, bisa kita memberikan pandangan lakum dinukum waliyadin, apatah lagi dengan sesama muslim yang hanya berbeda sedikit pandang, suka mengkafir-kafirkan, suka menjelek-jelekkan, menghujat sesama muslim. Bagaimana lagi dengan al-kafirun? Saudara-saudara sekalian, ini adalah hudan wa rahmah. Ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan kekafiran. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah katakan walau sya'allah, kalau andai Allah mau, la amanah kullu man fil ard, akan beriman semua orang yang di dunia. Tapi Allah tidak mau itu. Semua orang akan beriman, tapi Allah tidak mau itu. Allah mau faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Tapi perbedaan ini jangan dibuat menjadi sengketa, perselisihan, permusuhan. Allah katakan fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali pada kezaliman, bukan alal kafirin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Allah tidak katakan illa 'alal kafirin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan memusuhi, objek yang dimusuhi hanya al-zalimin dan bukan al-kafirun. Bahkan Rasulullah SAW disebut qul. Ini adalah qul daruriyah. Walau tidak bertanya orang kafir itu, tetap katakan ya ayyuhal kafirun,
hai orang-orang yang kafir. Ya, tidak disebut ya al-kafir, ya ayyuha, hai orang-orang kafir. Ya, lakum dinukum waliyadin. Dengan begitu mereka waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk berbondong-bondong dalam agama ini. Fasabbih bihamdi rabbika, karena itu sucikanlah Tuhan. Maha suci Allah, subhanallah. Allah tidak melihat orang kafir sebagai musuh. Allah melihat musuh adalah kezaliman. Ya, Allah tidak melihat kafir sebagai musuh, tapi Allah melihat orang kafir dari sisi kebaikannya nanti. Mereka akan masuk memeluk agama Allah. Subhanallah, maha suci Allah, maha tinggi ya pandangan Allah, yang berbeda dengan pandangan manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia, seorang manusia berkata kepada Allah, Rabbana Rabbana ja'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri Mekah ini aman, ya, warzuq ahlahu minas samarati, berikanlah rezeki penduduknya, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Allah katakan tidak, saya bukan Rabbul Muslimin, saya Rabbul Alamin. Allah katakan qala wa man kafara fa ummati, walaupun kafir saya akan beri nikmat. Allah katakan walaupun kafir, wa man kafara fa umatti'uhu. Ini subhanallah, ini maha suci Allah dari pandangan-pandangan yang sifatnya berpihak, berkubu. Allah melihat, Allah merahmati semuanya. Allah tidak menjadikan manusia seandainya Allah tidak menyayangi manusia. Ada ribuan opsi makhluk yang bisa dijadikan bakteri, bisa dijadikan lalat, bisa dijadikan nyamuk. Ya, Allah menjadikan manusia karena Allah menghendaki manusia itu menjadi manusia, menjadi al-mu'min, menjadi al-kafir, dan al-kafirun ini akan menjadi yadkhuluna fi dinillahi afwaja di saatnya nanti bersama dengan al-fathu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengurai semua sengketa dengan mudah. Mintalah kepada Allah agar mengurai sengketa dengan mudah. Innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala maha tawwab, maha penerima taubat, maha mengayomi. Orang kafir kalau bertobat Allah akan terima, sedangkan orang-orang yang merendahkan atau yashar, la yashar qaumun min qaumin, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan laknat. Saudara-saudara sekalian, semoga penjelasan ini memberikan pemahaman sunnahiyat terhadap dua surah ini. Surah yang tidak selayaknya tidak terpisah, tapi demi agar kita benar dalam berlaku dan memandang al-kafirun, Allah menghadirkan surah al-kafirun bersama surah An-Nasr. Syukran lakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.